kemarin kita adakan untuk ujian tengah semester ya. Nanti saya cek satu-satu untuk hasil dari UTS kemarin ya. Untuk hari ini kita akan bahas yaitu membuat tulisan berjalan di HTML ya. Sepertinya kita belum pernah bahas ini. Untuk hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara kita membuat tulisan berjalan di halaman web kita. Jadi untuk perintahnya kita menggunakan Marquee ya. Tentunya kalian juga sudah paham mungkin untuk di Photoshop atau lainnya juga sudah ada ya untuk mengenai Marquee itu apa. Nah, ini kita juga menggunakan perintah seperti itu untuk membuat tulisan berjalan. Untuk sekilas saya berikan contoh tampilan tulisan berjalan di dalam web itu seperti apa sih. Saya berikan preview sebentar ya. Ini cuma seperti ini yang jadi di sini ada tulisan berjalan ya. Di sini ada juga untuk timernya berjalan, kemudian di sini ada tulisan berjalan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ini saya hanya memberikan contoh kecil saja ya. Ini tampilan web untuk tour and traveling misalnya ya. Jadi di sini web statis dan sangat sederhana. Nanti kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi. Saya hanya memberikan sedikit contoh saja ya. Ini nanti bisa kalian lihat untuk galerinya, paket wisatanya apa saja, kemudian layanannya seperti apa, kemudian kontak yang bisa dihubungi. Nah, seperti itu ya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini seperti yang sudah saya terangkan terdahulu, ada bannernya, kemudian menunya mungkin saya buatkan di sini atau kemarin yang saya contohkan buatkan untuk menu di sini ya, berderetan. Bisa juga di sini. Kemudian untuk di sini ada ruangan. Ini mendesainnya dengan menggunakan Adobe Dreamweaver ya, desain webnya ya. Kemudian di paling bawah di sini ada footernya. Footer itu misalkan mau login, mau apa saja ya, terserah kalian menggunakannya footernya. Misalkan di sini karena ini buatan saya ya, jadi saya membuat dikasih nama saya seperti ini. Seperti ini kira-kira untuk tulisan berjalan. Nanti silahkan ya berinovasi ya. Kita lanjut ke materi saja sekarang. Untuk membuat tulisan berjalan ya, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, cara membuat tulisan berjalan di HTML itu HTML menyediakan elemen khusus yang disebut dengan Marquee. Nah, ini ya yang disebut Marquee. Untuk lebih jelasnya kita simak tulisan HTML di bawah ini yang sudah maaf, ini hilang ya. Untuk elemen Marquee sendiri, yang pertama, elemen Marquee digunakan untuk membuat teks atau media lain seperti gambar atau video bergerak baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, saat ini beberapa browser sudah tidak lagi mendukung elemen Marquee sehingga elemen ini jarang digunakan. Itu tergantung yang kita gunakan ya, karena kita menggunakan saya rasa masih bisa. Saya tadi coba menggunakan sebentar. Oke, kita menggunakan apa saja ya. Saya rasa masih bisa. Mungkin menggunakan Google Chrome atau yang lain itu masih bisa untuk kita gunakan menggunakan Marquee tadi. Nah, dibandingkan dengan menggunakan Marquee, Anda lebih dianjurkan menggunakan JavaScript dan sebagainya. Ini kan memang tarafan masing-masing tertentu ya, sesuai levelnya. Tapi pada materi kali ini kita akan membahas tentang intinya Marquee ya. Nah, untuk dapat membuat teks berjalan, Anda dapat menggunakan pasangan tag Marquee, isi teks, kemudian
slash marquee. Jadi seperti yang lainnya, untuk di belakang kita tutup dengan slash. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan untuk teks berjalannya, kita awali di dalam body di sini, kita tuliskan marquee width, ini disesuaikan untuk tinggi panjangnya. Barulah kita masukkan teksnya. Misalkan teks ini berjalan atau dengan teks yang lain, barulah kita tutup dengan slash marquee. Nah, seperti ini nanti saat kita jalankan nanti akan sudah berjalan ya, sudah bisa tulisannya bisa berjalan seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja, nanti bisa kalian coba di laptop atau PC kalian. Kemudian atribut width and height digunakan untuk menentukan ukuran lebar dan elemen marquee dengan nilai angka yang dapat ditulis seperti 18, 15% atau 30 pixel. Sedangkan atribut height digunakan untuk menentukan ukuran tingginya dari elemen marquee dengan nilai angka yang sama seperti width, yaitu 18, 15% atau 30%. Untuk ukuran itu ya tadi sendiri ya. Oke. Contoh kode penulisan width and height-nya di sini. Nah, di sini ada width-nya misalkan 500, height-nya 40. Nah, ini di sini sebelum teksnya ya. Jadi kita eksekusi di sini, mau kita panjangkan berapa, mau tinggikan berapa, itu kita yang atur. Untuk direction yang ketiga digunakan untuk menentukan arah gerak dari konten yang berada di dalam tag marquee. Nah, di mana terdapat 4 nilai di dalam atribut ini, yaitu up, atas, down, bawah, left, kiri, right, kanan. Jadi ini mau kita gerakan kemana tulisan tersebut, dari bawah ke atas, kanan ke kiri, atau kemana, itu sesuai dengan kaliannya. Nah, secara default jika kita menggunakan nilai left, maka teks akan berjalan dari kanan ke kiri. Dan begitu pula dengan nilai right, maka teks akan berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian untuk up akan bergerak dari bawah ke atas, dan down akan bergerak dari bawah atas ke bawah. Pada tag marquee juga terdapat beberapa atribut lain seperti berikut ya, contoh kode penulisan dan penggunaan di HTML-nya. Jadi saat kalian mengisikan atribut tadi ya, misalkan kalian mau menggerakkan dari bawah ke atas, berarti kita direction up, height-nya berapa. Nah, ini nanti tulisannya akan bergerak. Nah, kemudian dari atas ke bawah berarti direction-nya adalah down. Jadi height-nya 50, misalkan ini bergerak dari atas ke bawah. Nah, ini kalian sesuaikan masing-masing. Silahkan nanti bisa kalian coba ya. Nah, untuk materi ini nanti saya share di Classroom untuk sebagai pedoman ya, mungkin untuk acuan seperti itu ya, untuk direction. Oke, kemudian yang keempat ada atribut behavior. Nah, digunakan untuk menentukan tipe pergerakan marquee. Nilai yang dapat diisi di atribut behavior yaitu slide, scroll, ataupun alternate. Jika Anda tidak membuat atribut behavior di tag marquee, maka secara default nilainya adalah scroll. Nah, scroll artinya konten bergerak ke sisi yang satu dan muncul kembali dari sisi yang berlawanan. Kemudian slide artinya konten bergerak menuju dari satu sisi, dan ketika sampai di sisi tersebut konten tersebut diam, berhenti bergerak. Sedangkan alternate artinya konten bergerak menuju satu sisi, kemudian kembali lagi ke sisi yang berlawanan seperti terpantul. Nah, untuk alternate ya, ini sebenarnya sama ya di Adobe Photoshop dan yang lainnya itu sama seperti itu. Nah, untuk contoh kodenya di sini bisa kita lihat. Misalkan behavior scroll itu nanti akan seperti apa, kemudian untuk slide-nya seperti apa. Alternator, kalau alternator dia setelah sampai sini dia akan kembali lagi, kemudian untuk slide-nya misalkan sampai sini dia akan berhenti, kemudian untuk scroll-nya dia akan setelah sampai sini hilang, kemudian akan muncul di sebelah kanan. Nah, itu salah satu contoh untuk pembuatan atribut behavior ya. Seperti itu, paham ya? Saya rasa mudah sekali ini.
Kemudian yang keenam ada atribut scroll amount. Digunakan untuk menentukan kecepatan konten di tag marquee dalam bergerak dengan satuan pixel, di mana nilai defaultnya adalah 6. Untuk menentukan kecepatannya ya. Jadi di sini saya berikan contoh. Marquee width 300 ini untuk tingginya, panjangnya ya. Kemudian marquee scroll. Nah, ini scroll amount di sini kalian mau buatkan berapa? Nah, misalkan kasih kita 15 ya. Dan yang kedua kita untuk percepatannya adalah 25. Jadi dia akan lebih cepat untuk bergeraknya nanti. Nah, untuk antara 1, 2 dan 3 ini bisa kalian bandingkan menggunakan berapa dan berapa. Itu nanti kecepatannya seperti apa bisa kalian lihat nanti ya. Oke, seperti itu ya. Ini untuk scroll amount saya rasa paham. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah atribut big color atau background ya. Nah, big color digunakan untuk menentukan warna background, latar belakang. Nah, pada elemen marquee. Nah, nilai atribut background color bisa ditulis dengan nama warna, misalnya cyan, atau dalam kode hex. Misalkan kalau kalian paham apal untuk kodenya ya, silahkan dituliskan juga bisa. Misalkan untuk warna red ya silahkan, itu akan keluar red ya. Kalau untuk beberapa editor itu biasanya menyediakan otomatis saat kita ketikkan crash pagar di sini, ini nanti akan keluar ya warna-warna yang akan bisa kita pilih. Biasanya seperti itu. Untuk Dreamweaver sepertinya belum ada, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting kalian paham ya untuk menggunakan atribut background color-nya. Contohnya bisa dilihat di sini. Welcome. Di sini ada background color-nya cyan, misalnya cyan. Di sini adalah keluarannya adalah biru seperti ini ya, stabilo ya. Nah, width-nya itu 400 untuk ini ya, panjang ini ya. Jadi kalau kalian mau memfullkan full screen mungkin ya untuk tampilan di halaman web kalian juga bisa nanti. Oke, seperti ini ya, hanya menambahkan big color atau background color ya pada marquee ya, karena kita memberikan background pada tulisan yang berjalan misalnya. Nah, seperti ini saya rasa paham untuk background color ya. Untuk yang ke-8 ada atribut headspace ya, atau headspace ya. Headspace ini digunakan untuk menentukan ruang kosong atau space yang horizontal pada kiri dan kanan marquee. Biasanya diisi dengan nilai yang berupa angka seperti 20, 15% atau 40 pixel. Untuk spasi saja sebenarnya. Kita lihat di sini. Untuk atribut high space di tag marquee ini kita contohkan dalam body ya. Untuk background colornya misalkan tadi cyan ini adalah warna biru tadi ya, welcome marquee. Nah, ini kita menggunakan BR di sini. Ini space ya, atau spasi atau enter nantinya. Kemudian yang di sini untuk yang kedua menggunakan gray. Kemudian kita spasi lagi agar apa? Agar ada space-nya. Kalau tidak kita belikan space atau BR di sini, nanti dia akan menyambung di sini di sampingnya. Nah, ini adalah atribut headspace. Saya rasa paham ya, sangatlah mudah. Sebentar, ini sampai mana tadi? Tadi headspace, kemudian yang berikutnya adalah vspace. Jadi atribut vspace ini digunakan untuk menentukan ruang kosong atau space yang vertikal ya, ke atas ya. Dan dan bawah marquee ya. Jadi biasanya diisi dengan nilai yang berupa. Nah, ini kita lihat contohnya saja langsung. Nah, di sini. Jadi antara welcome di sini kan ada 3 tulisan welcome ya. Nah, di bawahnya ini agar tidak layaknya di space di sini kan dia space-nya cuma sedikit seperti ini ya. Karena apa? Kita memberikan space-nya tadi di horizontalnya ya. Untuk vertikalnya
Nah, ini untuk vertikalnya kita menggunakan vspace di sini. Nah, ini tergantung ya, kalian menggunakan berapa untuk vspace-nya, misalkan 15. Kemudian di sini untuk vspace yang kedua 20, dia akan jaraknya lebih lebar lagi ya, lebih. Nah, ini bisa kalian aplikasikan ke dalam pengaturan nanti pada saat mengatur paragraf misalkan, atau mengisikan konten di dalam halaman web kalian. Itu bisa kalian atur ya, untuk vspace-nya, high space-nya, kemudian warna dan lain sebagainya, atau background color-nya itu sudah saya jelaskan ya. Oke, seperti itu, paham ya untuk vspace. Kemudian yang 10 ada atribut loop. Jadi loop di sini tahu ya, loop itu kan berarti berulang, digunakan untuk menentukan berapa kali konten marquee berulang dengan nilai defaultnya adalah tak terbatas. Nah, ini loop tentunya paham ya, looping atau perulangan. Kita lihat contoh dari penulisan HTML-nya. Nah, di sini di setelah marquee ini kita tuliskan loop. Loop di sini kita tuliskan 2 misalkan. Welcome marquee, kemudian kita berikan space ya. Loop yang berikutnya ada 2, behavior slide with. Nah, ini bisa kalian coba nanti reaksinya seperti apa pada saat kita berikan loopnya itu 2 pixel misalkan ya. Nah, ini bisa kalian coba-coba. Oh, ternyata cuma seperti itu ya untuk memberikan efek looping di dalam HTML itu, seperti halnya di ini ya sebenarnya Office ya. Oke, seperti itu ya untuk yang ke-10 atau looping. Kemudian yang ke-11 ada penggunaan tag marquee dalam gambar, pada gambar ya. Ternyata marquee bisa untuk menggerakkan sebuah gambar ya. Marquee di sini yang saya maksud adalah untuk berjalan ya, dapat diterapkan tidak hanya untuk teks saja, tapi kita bisa terapkan pada gambar. Jadi kalian cukup meletakkan source gambar di antara pasangan tag marquee. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Marquee width 500 kita panjangnya ya. Kemudian baru kita ketikkan image seek atau kita searching gambar apa yang akan kita masukkan. Misalkan AA, ini misalkan ya ini ya. Kemudian tingginya kita atur, kemudian berapa pixel ya misalkan. Kemudian gambar yang kedua itu namanya apa, itu tergantung direktori kalian. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu ini barulah kita tutup dengan slash marquee. Berarti nanti gambarnya ini akan berjalan layaknya seperti gambar yang sudah saya contohkan tadi. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak hanya untuk pada teks saja, akan tetapi marquee ini bisa kita aplikasikan ke gambar ya ternyata ya. Oke, seperti itu ya, paham ya untuk saya preview untuk ini ya, Chrome ya. Oke, nah, jadi kira-kira seperti ini untuk tampilannya nanti ya pada saat kalian membuat tulisan berjalan itu bagaimana, itu silahkan ya kalian coba aplikasikan ke dalam web statis kalian itu seperti apa. Nanti apakah berhasil tulisan berjalan, kemudian ada looping, kemudian tulisannya ada yang kembali dari kanan ke kiri ke kanan dan lain sebagainya, seperti halnya di sini ya yang saya contohkan ini. Dia setelah sampai kiri dia akan kembali ke kanan, sampai kanan dia kembali. Nah, ini salah satu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk yang tanpa batas maaf di sini untuk timer di sini ya, dia setelah hilang dia akan keluar di sini lagi. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Silahkan ya, silahkan kalian aplikasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Segera kalian ini ya pahami, mungkin nanti bisa kalian coba, dan apakah benar apa yang sudah saya sampaikan itu bisa dipraktekkan kalian seperti itu. Oke, seperti itu saja ya untuk
yang untuk pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat tulisan berjalan di HTML ya, dengan menggunakan Marquee dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu untuk kalian semua mengenai desain web untuk dalam aplikasi pembuatan tulisan berjalan di HTML. Terima kasih sama teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.